kalau saya bikin motif ini, apakah diperkenankan nggak? Oh nggak apa-apa Mbak, ini kan juga apa jenenge ngangkat lah istilahnya ngangkat akmil juga. Nah, waktu itu sudah dibikin? Sudah tak bikin, saya udah bikin, waktu itu saya baru bikin doang ya. Terus saya matur itu, oke Mbak ini kalau nanti belum laku saya beli. Nah, akhirnya dia beli. Setelah itu kok mungkin beliaunya mungkin matur sama pengurusnya apa Persit Akmil itu pada ke rumah dan pada pesan. Jadi yang mungkin yang pertama kali pakai itu Bu Gubernur Akmil. Bekalnya banyak. Waktu itu pas saya pelatihan itu dapat alat. Jadi kita selesai dari pelatihan kita sudah bisa berproduksi. Oh iya, enak banget ya. Awal-awal dulu. Kasih apa kain berarti? Dulu ada kain, ada kompor, ada apa namanya, ada tabung, ada sampai cepitan untuk kain pun kita waktu itu dikasih. Lengkaplah ember tuh, waktu itu kita dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di UMKM Bisa Podcast by Suara Merdeka. Teman-teman bisa lihat di depan saya ini sudah ada banyak motif kain bermotif ya. Yang ini adalah namanya batik. Nah, saya akan berbicara membahas topik bisnis atau wirausaha yang kaitannya dengan batik. Nah, samping saya ini sudah ada narasumber kita, Mbak Iwing. Depan toh. Sampingnya. Depan saya ini Mbak Iwing yang punya batik ini, teman-teman. Betul ya? Nama batiknya apa, Mbak? Iwing Batik. Iwing Batik. Nah, kenapa kita mengangkat topik batik? Ya, seperti teman-teman tahu ya, batik ini kan menjadi warisan dunia. Ya. Yang sudah diakui oleh dunia lah, UNESCO, melalui badan UNESCO. Batik itu berasal dari Indonesia. Banyak sekali daerah memiliki batik khasnya masing-masing ya, termasuk juga yang ada di wilayah kita di Magelang, di Keduraya juga punya batik khas masing-masing. Nah, salah satunya adalah yang dibikin oleh Mbak Iwing ini. Nah, kita akan berbicara banyak selamanya, sekuatnya. Terima kasih nih Mbak Iwing sudah mampir di tempat kita. Baru pertama ya? Baru pertama kali ini. Biasanya di depan, nggak pernah masuk. Oh iya. Biasanya hanya bertamu di depan. Nah, kali ini kita ngobrolin Mbak Iwing tentang usaha batik. Terutama dari Mbak Iwing sendiri dengan merek Iwing Batik ya. Ini sejak kapan Mbak Iwing punya usaha batik ini? Kalau kita mulai 2013. 2013, oke. Udah cukup lama ya? Lumayan. 13 tahun. Itu awalnya gimana Mbak Iwing? Awalnya itu dulu gini. Saya waktu itu tuh setelah lulus kuliah itu cari pekerjaan gitu. Ternyata ditolak. Pada umumnya ya. Nah, ternyata ditolak. Nah, di sela-sela tolakan itu saya ikut pelatihan batik. Waktu itu tahun akhir 2012. Kita ikut pelatihan yang di kelurahan. Waktu itu zamannya Gubernur Pak Bibit. Ada program balik desa. Nah, itu kita pelatihan. Desa bangun desa. Mulai desa bangun desa. Nah, itu kita ikut pelatihan batik di kelurahan Wates. Gitu. Di kelurahannya Mbak Iwing ya? Iya, betul. Pelatihan batik untuk apa istilahnya? Warga Wates. Siapapun boleh ikut? Siapapun boleh ikut, tapi kayak waktu itu dibatasi kan 20 orang ya. Cuma 20 orang. Nah, tertarik ikut? Saya ikut. Terus setelah dari kelurahan kita lanjut ke Disnaker. Waktu itu dari kelurahan Mbak Iwi mewakili Disnaker ya. Saya ikut ke Disnaker. Dari Disnaker itu kita terkumpul 20 orang juga dari kota Magelang. Disnaker Jawa Tengah? Magelang. Oh, Magelang. Jadi kita itu tahun 2013 itu pelatihan Disnaker untuk batik untuk yang pertama kalinya. Pelatihan batik pertama yang diadakan oleh kota Magelang ya. Disnaker bukan Disnaker kota. Iya, Disnaker kota. Disnaker kota tertarik nggak? Kenapa sih tertarik?
Ya selain nunggu pengangguran ya, biar nggak nganggur. Waktu itu gini, saya kan ikut pelatihan batik itu setelah hamil anak ketiga. Anak ketiga saya yang umur 3 tahun dan saya kok rasanya enak yo. Ning omah kerja, karo nunggoni anak, gitu. Itu salah satunya. Dan kebetulan waktu itu tuh bapak saya tuh waktu saya kerja sering tanya kapan liar metu. Mungkin orang dengernya aneh ya, anak wis kerja kok bapaknya bilang kapan liar metu ya Pak, besok kalau sudah bosen kerja saya tak keluar. Ternyata bapak saya tuh pengen punya cita-cita gini, anakku kini iso jo kerja, nek iso menciptakan lapangan kerja, kayak gitu. Nah mungkin itu salah satu doa bapak, jadi saya bisa sampai sekarang ini. Bagus banget ini. Tujuannya melihat apa? Itu tidak umum melihatannya, ya kan? Yang lain kan kerja, ya kan? Bapak saya kapan liar metu kerja, malah disuruh keluar. Ya mungkin gelonya saya setelah saya bisa wirausaha kok bapak belum bisa menikmati dan belum bisa menyaksikan gitu aja. Iya, karena waktu itu masih proses. Iya. Pelatihannya waktu itu berapa lama Mbak Ewing? Kalau di kelurahan itu kayaknya cuman seminggu atau 2 minggu ya. Tapi kalau yang di Snaker itu kita pelatihannya 1 minggu, terus kita ada magangnya sekitar 25 harian lah. Oh magang di? Kalau magangnya waktu itu di Magelang juga. Di tempat usaha? Iya. Usaha batik? Batik itu. Karena untuk mengasah skill? Iya. Dan apa setelah itu yang kemudian didapat? Dan betul-betul, wah saya ini, passion saya di sini. Nek saya memang senang ya, yang berhubungan dengan kerajinan itu saya senang. Saya memang dari dulu memang senanglah dengan seni, dengan kerajinan. Jadi rasanya kok enak ya, asik ya, garap rumah karo nunggoni anak gitu ya. Garap rumah karo nunggoni anak bisa menghasilkan uang sendiri juga kayak gitu. Berarti bekal dari pelatihan itu tidak hanya ilmu atau ada bekal lainnya? Bekalnya banyak. Waktu itu pas saya pelatihan itu dapat alat. Jadi dikasih alat? Kita selesai dari pelatihan kita sudah bisa berproduksi. Oh iya, enak banget ya. Awal-awal dulu. Kasih apa, kain berarti? Dulu ada kain, ada kompor, ada apa namanya, ada tabung, ada sampai cepitan untuk kain pun kita waktu itu dikasih. Lengkaplah ember itu, waktu itu kita dikasih. Berarti emang betul-betul setelah pelatihan itu harus berproduksi, tidak hanya disimpan aja ilmunya. Tapi kalau Mbak Ewing memang passionnya di kerajinan itu ya? Kalau saya kayaknya ya, lebih sono ke kerajinan. Dan ini cocok sekali dengan batik, ya kan? Luar biasa nih teman-teman, banyak banget loh motifnya ini. Nah, nanti Mbak Ewing cerita satu-satu ya, motifnya apa aja dan ada cerita apa di balik motif itu, ya kan? Nah, ini kan saya bawa sebagian kain ya. Sebagian aja. Sebagian di rumah banyak. Kita nggak hanya produksi di kain, kita juga bisa produksi baju. Nah, sisa-sisanya kita manfaatkan jadi kayak gini nih. Ini ada gantungan baju ya, souvenir. Jadi kita memakan limbah kayak ini. Gantungan apa? Gantungan mobil bisa. Gantungan tas bisa. Kalau itu tempat kacamata. Jadi pun kita sekecil apapun kita bisa manfaatkan kayak gitu. Ini kacamata atau handphone juga bisa ini? Handphone bisa. Bisa dicoba, dipakai. Bisa lah ya. Oke. Kayak gini. Jadi dari kita nggak ada yang dibuang lah. Ya. Gitu. Dan produknya juga macam-macam sih kalau bisa ke rumah ya. Wah, di rumahnya itu penuh dengan batik teman-teman. Gombal. Nah, pertama yang dibikin apa Mbak Ewing? Sudah punya motif waktu itu? Waktu itu belum ya. Belum. Kita masih mungkin waktu awal kita pakai nyuntuh, otomatis kita nyuntuh yang ada. Tapi kalau yang ini setelah saya berjalan itu saya punya motif yang mungkin ini motif kenangan juga sih. Motif pertama kali saya bikin motif batik untuk pribadi saya nggih. Maksudnya pribadi untuk dikenakan sendiri? Bukan. Maksudnya untuk motif yang milik pribadi. Kalau yang awal-awal kan kita pakai motif yang dibikin kota. Kota juga ada kayak motif Bayeman, Tidaran, Bon Polo, itu kan motif milik kota ya.
Kalau yang ini motifnya ini. Bikin dulu motif Magelang sejuta bunga. Magelang sejuta bunga. Oke, kan bunganya banyak. Iya, ini ada toren, di sini ada. Nah, misalnya ini. Ini ada toren, ini ada bunga, sejuta bunga. Terus ini ada teratai. Nah, di sini sebenarnya ada lambang 02. Tapi duanya kebalik. Oh gitu. Nah, kenapa 02? Ini sebenarnya dulu kita bikin capnya tuh memang terbalik. Nah, 02 ini tuh didesain sama warga tempat saya. Kita kan saya tinggal di Wates Tengah, RT 1 RW 2. Lah ini RW 02. RW 02. Waktu itu ada apa ya? KKN Unima. KKN Unima yang di tempat saya, terus kita mengadakan lomba desain. Lomba desain lah, ini salah satu desain warga RW dari kita. Warga. 02. Jadi memang di sini 02. Bukan nomor partai ya? Partai, bukan. Ini 02 RW 2. RW 2. Ya, ini khasnya Mbak Iwing. Nah, kayak punya yang jenengan pakai itu kan sama motifnya. Ini punya Mbak Iwing ini. Ini water torrent dan sejuta bunga. Iya, ya kan? motif sejuta bunga. Keren ini. Ini juga kenangan saya ini dari Mbak Iwing. Oke, ini pertama yang dibikin untuk artinya ini hak ciptanya Mbak Iwing. Hak ciptanya. Kita sudah punya sertifikat hakinya. Wah, mantap. Yang untuk motif berarti ini namanya Magelang sejuta bunga, motif Magelang sejuta bunga. Khasnya Magelang adalah water torrent dan sejuta bunga ini. Oke, terus ada motif apa lagi Mbak Iwing? Ini nih yang depan sendiri. Oke. Ini motif cempaka. Bunga cempaka. Ya. Oke. Nah, ini kayak gini motifnya. Oke, bunga. Ada yang tahu teman-teman bunga cempaka? Nah, seperti ini. Ini cempaka. Nah, kenapa saya bikin motif cempaka? Cempaka itu adalah jalan di SMA 1 Magelang itu kan Jalan Cempaka. Nama jalan. Kebetulan kan saya alumni sana, jadi saya bikin cempaka gitu. Nah, waktu itu yang beli itu saya kenapa desain ini waktu itu ada alumni tahun 74. Alumni tahun 74 mau reuni, mbok gawe gitu motif opo sing kira-kira khas. Lah waktu itu saya bikin motif cempaka. Motif cempaka. Karena emang ada di Jalan Cempaka. Dan ini betul-betul juga bunga cempaka lah ya. Bukan bunga yang lain. Ini kelihatan masih grass ya, Mbak ya? Enggak, ini udah lama. Ya enggak sih, bikin paling 2 bulan yang lalu. Ya belum lama, 2 bulan yang lalu mah. Ya, karena yang lama-lama sudah habis. Oke, ini motif cempaka. Oke. Kalau di total ada berapa motif, Mbak? Banyak sih. Kalau yang punya sendiri tuh yang ciptain sendiri atas nama Mbak Iwing. Kalau 50-an sudah ada. Hah? 50-an? 50-an. Tapi yang kita hak ciptakan baru sekitar 18-an. Oke. Ya udah banyak 18 dari 50. Atau masih proses untuk belum yang ini belum proses lagi, Mas. Oke. Nunggu fasilitas. Iya. Nah, kalau menciptakan motif itu dari apa tuh, Mbak? Maksudnya inspirasinya terus ataukah tadi kayak pesanan gitu ya? Itu dari mana? Kalau motif itu kita ambil dari kearifan lokal Kota Magelang. Yang ada di Magelang apa tuh sing ono Magelang itu, yang ada di Magelang itu apa? Lah kita coba gali. Misalnya dari makanannya, dari bangunannya, dari jalannya. Makanan khas Magelang kan yo banyak. Kupat tahu, saya juga bikin motif kupat tahu. Ada ya, kupat tahu. Gedok juga ada. Terus senerek ya. Senerek. Bisa nggak senerek? Senerek saya belum malahan senerek. Tapi saya bikin yang wedang kacang ada. Wedang kacang. Ini khasnya Magelang tuh, teman-teman. Wedang kacang. Terus sama apa? Sate pisang. Sate pisang. Betul. Dan ini mungkin, ini saya bikin kan di Magelang itu kan ada Akmil ya. Akademi militer. Militer, motif Akmil. Nah, kita bikin motif Akmil, Gapuro Akmil. Gapuranya. Gapuro Akmil. Yang pakai orang Akmil. Nah, nggak harus sih. Tapi waktu itu saya bikin itu dengan apa ya?
kira-kira oleh ora ya kita bikin Oh gitu. akmil. Karena atribut ya, atribut tentara. Makanya terus waktu itu saya pas dapat undangan pameran. Pameran ada apel Dansat loh, apel Dandimsa Indonesia itu loh. Nah, saya diajak Papa ikut pameran dan kebetulan waktu itu saya ditemukan dengan istrinya Gubernur Akmil. Sinten nih saya kok lupa saat itu. Saya bilang, Bu izin Bu, saya mau tanya, ya Mbak gimana? Kalau saya bikin motif ini, apakah diperkenankan enggak? Oh nggak apa-apa Mbak, ini kan juga jenenge ngangkat lah istilahnya ngangkat Akmil juga. Waktu itu sudah dibikin? Sudah tak bikin, saya udah bikin, waktu itu saya baru bikin dua ya. Terus saya matur itu, oke Mbak ini kalau nanti belum laku, saya beli. Akhirnya dia beli. Setelah itu mungkin beliaunya mungkin matur sama pengurusnya Persid Akmil itu pada ke rumah dan pada pesan. Jadi yang mungkin yang pertama kali pakai itu Bu Gubernur Akmil. Tapi yang Bu Sinten nih saya kok lupa. Kan udah ganti-ganti ya. Udah ganti-ganti emang. Betul. Oh, dan ini motif tentara, akademi militer. Oke. Dan ini memang khasnya Magelang. Akademi militer itu hanya ada di Magelang, teman-teman. Nggak ada di tempat lain. Nggak ada, ya kan. Makanya Magelang itu juga punya sebutan lain selain kota Getuk ya, kota tentara. Ya kan, karena memang Akmil ada di sini. Oke, ini Akmil. Ini kok kayak ada gitar ini emang apa ini, Pak? Nah ini saya memenuhi selera anak muda. Oh, berarti seniman. Musisi. Batik itu identik dengan orang tua. Betul. Makanya saya bikin yang ini. Genzi lah ya. Oke. Ini apa namanya? Motif kita. Lah, di sini juga ada motif ontel. Ada ontel juga. Motif ontel. Yang suka ngontel? Ini. Ini sepeda ontel, sepeda kebo. Ya, saya ini kebo. Sepeda sailing. Wah, sailing juga ada. Ya. Oke. Nih, Magelang juga sangat ramah dengan pesepeda, ya kan? Kita punya jalur khusus sepeda tuh banyak. Bahkan diakui salah satu yang terbaik untuk jalur sepeda di Indonesia itu ada di Kota Magelang. Sangat aman. Maka ini pas sekali Mbak Iwing bikin motif sepeda, ya kan? Mas Yoga, nah itu aktivis. Kalau sepeda itu juga pakai batik motif sepeda. Iya, oke. Ini banyak banget. Ini motif peta. Ini peta Indonesia. Oke. Peta Indonesia ya. Ini kan biar anak-anak muda itu bisa pakai lah. Tapi emang anak muda sekarang kalau dengan batik gimana, Mbak? Sangat senang ya? Udah senang ya? Kita juga kan menciptakan motif-motif yang lebih ke anak muda. Apa biasanya? Selain motif, warna juga? Lebih ke ngejreng? Oh, kayak ini ya? Kan batik itu kan identik hitam ya, coklat, warna sogan namanya. Nah itu kalau anak muda kan yang ngejreng-ngejreng itu kan. Jadi buat nongkrong gaul itu betul, karena identik dengan anak muda itu kan ceria dan dinamis.